Ya, halo, selamat malam buat anak sekalian. Secara khusus di kelas 10, pada kesempatan ini, Bapak akan berbagi sedikit tentang outline atau garis besar materi yang akan Bapak ujikan pada penilaian akhir semester genap pada tahun ajaran tahun ini ya. Memahat agak telat sedikit. Ya, oke. Supaya ada persiapan untuk ujian besok supaya tidak penasaran, Bapak akan berbagi ya malam ini. Yang di kelas 10 bahasa sudah tidak ada masalah ya. Sudah terbiasa, sudah bisa mendeteksi apa yang akan Bapak ujikan. Tapi tidak apa-apa. Silahkan kalian juga pelajari, termasuk di program IPA dan juga IPS. Ya. Dan ingat, bangun percaya dirinya. Be confidence, do it by yourself, and believe on yourself that you will be able to pass this test. Dan saya yakin Bapak kalian bisa melakukan itu ya. Bapak yang meyakini itu. Baiklah, segera kita mulai saja. Materi pertama adalah narasi. Ya, teks naratif. Dan yang akan Bapak ujikan bukan teks narasi yang ada di internet, ada di buku paket, tapi ini adalah hasil karya teman-teman kalian di kelas 10 bahasa. Baik, karya-karya siapakah itu? Rahasia. Tapi ini adalah salah satu, ini adalah ada 3 ya, penggalan cerita yang dibuat oleh teman-teman kalian dari kelas 10 bahasa. Dalam tugas membuat cerita legenda dari kampung sendiri. I don't know about this content, is it true or no? Itu karena ini kita berbicara narasi, jadi kalian bebas menyusunnya. Nah, di teks narasi ini yang akan Bapak ujikan itu adalah pertama generic structure. Struktur teks narasi itu harus kalian ketahui ya, bahwa ada di sana ada orientasi. Orientasi itu berbicara tentang background. Background itu berbicara tentang tempat, waktu, siapa pelakunya, yang jelasnya bagaimana awal ceritanya. Itu ada di orientation pada generic structure. Berikut ada complication, yaitu puncak cerita, dan ada resolution, penyelesaian masalah, dan juga seringkali ada reorientation, ya, bagaimana kehidupan pelaku utama selanjutnya di dalam di bagian akhir cerita itu. Berikut analyze the tenses. Kalian harus bisa menganalisis jenis tense atau nama tense yang digunakan di dalam teks narasi yang akan kalian jalani. Kalian harus tahu itu ya, apakah itu simple past tense, simple present tense, maybe present continuous tense, or present perfect tense, and so on. Yang jelasnya tense-nya muncul di dalam teks narasi itu. And then ada types of narratives, ya, jenis-jenis teks narasi. Kan kita punya fairy tale, ada myth, sometimes horror, legend, and so on. Jadi nanti kalian harus bisa mengetahui bahwa teks narasi yang tampil itu dia masuk kategori apa? Apakah dia legenda, apakah dia dongeng, mitos, dan lain sebagainya. Penjelasan tentang teks narasi itu bisa kalian cek nanti penjelasannya di topik folklore tentang legends, salah satu materi di channel Bapak ini. Nanti kalian bisa pantau sebentar ke sana agar kalian paham. Tadi sudah ada backgroundnya, Bapak sudah bahas di generic structures. Nah, itu tentang naratif. Ya, ingat narasinya, teksnya tidak ada di internet, tidak ada di buku, tapi yang diujikan adalah teks narasi hasil karya teman kalian dari kelas 10 bahasa. Next. Materi berikutnya adalah song lyrics or the lyrics of a song. Ya, itu yang akan kita bahas berikutnya. Nah, ada 5 lagu yang akan Bapak ujikan, ada 5 lirik lagu yang akan Bapak ujikan di sini. Ya. Yang pertama ada Love Yourself dari Justin Bieber, Million Dreams dari Hugh Jackman, Michelle Williams. Berikut ada Alone dari Alan Walker. Berikut ada At My Worst, Pink Sweat, dan Let Her Go dari Passenger. Nah, untuk lagu secara umum kalian akan mencari bahasa figuratif. Itu materi yang paling luas yang selalu Bapak ulangi. Karena apa? Ini kalian harus matang di kelas 10 sebelum naik di kelas 11 dan kelas 12 nanti, karena lagu itu akan selalu kalian temukan di tiap jenjang di akhir semester kita. Nah, itu ya.
Bahasa figuratif itu ada 4 ya yang Bapak ujikan. Ada personifikasi, hiperbola, metafora, dan simile atau simile. Personifikasi itu memberikan karakteristik manusia kepada objek lain. Artinya memanusiakan manusia bahasa singkatnya. Misalnya, this phone talk to me. Telepon ini berbicara padaku, handphone ini berbicara padaku. Itu artinya kita sudah memberikan gaya manusia kepada handphonenya. Berikut, ada hyperbole itu exaggerate ya, melebih-lebihkan. Angin itu menampar pipiku. Nah, itu kita sudah melebih-lebihkan sebenarnya walaupun itu gaya personifikasi juga ya. Berikut ada metafora dan simile, itu membandingkan dua hal yang dianggap sebenarnya sama, mereka menyamakan, tapi ada penggunaan kata yang berbeda. Metafora itu banyak menggunakan to be, am is are, sometimes menggunakan auxiliary verb diikuti be, misalnya will be, could be, maybe diikuti oleh adjective atau noun atau noun phrase. So while simile itu menggunakan kata like ya, like itu jangan diterjemahkan menyukai ya, tapi menyerupai, mirip. Selain like, satu kata lagi yang biasa digunakan oleh simile adalah as. Nanti kalian bisa cek di konten sebelumnya tentang bahasa figuratif di lirik lagu untuk memperkuat pemahaman kalian. Nah, di semua lirik lagu ini ada 5 bagian dari lirik lagu itu. Kalian akan diberi tantangan untuk mengidentifikasi, menganalisis jenis bahasa figuratif yang ada di lirik lagu itu. Sekarang kalian bisa mempelajari di rumah, buka lirik lagunya dan tebak mana yang personifikasi. Yang belum selama ini mungkin tidak mempelajarinya dengan maksimal, silahkan cek kembali di sumber-sumber lain selain di salah satu materi di channel ini ya, di Roma Patandian. Berikut, selain itu kalian akan mengidentifikasi juga tenses. Tenses apa yang digunakan dalam lirik lagu ya, dari kelima lirik lagu ini. Apakah simple present tense, simple past tense, present continuous tense, simple future tense, atau present perfect tense. Silahkan kalian pelajari jenis-jenis tense-nya. Berikut ada vocabulary order, persamaan kata, sinonim, makna kata, frase, itu akan muncul. Dan semua itu sumbernya dari lirik lagu. Dan sekali lagi, percaya diri, ingat jawabannya tidak ada di internet ya. Tapi itu tergantung dari persiapan kalian, bagaimana kalian bisa menguasai lirik lagu. Itu saja yang bisa Bapak bagikan tentang garis besar materi penilaian akhir semester genap untuk bahasa Inggris kelas 10. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri. Good luck, God bless you all.